Kenalkan, nama saya Arya Nicholas Sirait dengan NIM 200400118 dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Dan di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang rotasi. Pengertian gerak translasi dan rotasi. Yang pertama, gerak translasi. Sebuah benda disebut melakukan gerak translasi atau pergeseran apabila setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang berbentuk dan panjangnya sama. Yang kedua, gerak rotasi. Benda disebut melakukan gerak rotasi jika setiap titik pada benda itu, kecuali titik pada sumbu putar, menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Sumbu putar adalah suatu garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Pengertian contoh gerak translasi. Berikut gambar contohnya. Gambar di atas juga menunjukkan gerak translasi meskipun pada lintasan melengkung, tetapi bentuk dan panjang lintasan sama dari kedudukan satu ke kedudukan lain. Contoh gerak rotasi. Momen gaya. Pengertian. F sama dengan gaya, O sama dengan pusat massa benda atau pusat momen, dan L sama dengan jarak antara garis-garis kerja gaya pusat massa benda. A. Gaya F yang kerja mengenai pusat. Oh, ini pengertian dari gambar ya guys. Untuk memutar titik O, diperlukan gaya atau torsi dinyatakan secara matematis, yaitu keterangan F gaya, R vektor kedudukan, torsi sama dengan momen gaya. Jika antara sudut R dan F dan adalah theta, maka besar momen gaya adalah keterangan L sama dengan momen, F sama dengan gaya, torsi sama dengan momen gaya. Torsi sama dengan R dikali F, dan di bawah ada torsi sama dengan R dikali F kali sin theta. Arah momen gaya. Momen gaya merupakan besaran vektor arah momen gaya ditentukan oleh gaya aturan tangan kanan pada gambar 96, atau juga dapat dinyatakan menurut arah gaya yang terlihat pada gambar 6.7. Resultan beberapa momen gaya. Jika pada suatu benda bekerja beberapa buah gaya yang membentuk beberapa momen gaya, maka resultan momen gaya sama dengan jumlah aljabar masing-masing gaya itu. Sigma torsi sama dengan sigma dalam kurung R dikali F. Pengertian momentum sudut. Partikel yang bergerak melingkar memiliki momentum sudut. Untuk memahami hal ini, bayangkan sebuah partikel bermassa m berputar dengan kecepatan sudut omega pada suatu sumbu putar L yang terletak pada jarak R dari partikel itu. Lalu linear partikel itu adalah V sama dengan omega dikali R. Dan nilai momentum linear partikel itu adalah P sama dengan M dikali V sama dengan M dikali omega dikali R. Dalam gerak rotasi, yang dimaksud momentum sudut atau angular adalah momen momentum linear terhadap suatu sumbu putaran. Jika momentum sudut kita beri lambang, maka dapat didefinisikan L sama dengan R dikali P sama dengan M dikali R, M dikali omega dikali R kuadrat. Lalu menjadi M dikali R kuadrat dikali omega, dengan M adalah massa partikel, omega adalah kecepatan sudut, R adalah jarak tegak lurus antara partikel dan sumbu putar, P sama dengan momentum linear, dan L momentum sudut. Arah momentum sudut. Besar momentum sudut kita nyatakan L sama dengan R dikali P dikali sin theta. Arah momentum sudut ditentukan dengan aturan tangan kanan seperti penentuan arah momen gaya. Lipatlah keempat jari dari arah ke, maka ibu jari menurunkan arah. Momentum sudut pada benda berputar. Sebuah benda selalu dipandang terdiri atas banyak partikel dengan massa M1, M2, M3, dan seterusnya. Misalnya
jarak masing-masing partikel dari sumbu putaran R1, R2, R3 dan seterusnya. Semua partikel bergerak dengan cepat sama yaitu omega. Jadi momentum sudut masing-masing partikel dapat kita tuliskan seperti yang di bawah ini. Pengertian momen inersia. Sebuah partikel bermassa yang berputar pada sebuah sumbu berjarak dari dikatakan memiliki momen inersia sebesar I sama dengan M dikali R kuadrat. Momen inersia merupakan besaran skalar, satuannya dalam SI ialah kilogram meter kuadrat. Untuk momen inersia, sebuah benda terhadap satu sumbu putar dapat dipandang sebagai jumlah momen inersia partikel-partikel penyusunnya. I sama dengan sigma n mn rn kuadrat, atau I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah dan seterusnya. Momentum sudut dan momentum inersia dinyatakan bahwa persamaan L sama dengan mr kuadrat dikali omega, sedangkan persamaan lain dinyatakan bahwa I sama dengan mr kuadrat. Apabila kedua persamaan ini kita hubungkan, maka akan diperoleh L sama dengan I dikali omega. Dengan L momentum sudut, I momen inersia, dan omega kecepatan sudut. Apabila kita perhatikan persamaan momentum sudut, L sama dengan I dikali omega di atas tampak mirip analog, dan persamaan momentum linear P sama dengan M dikali V. Momen inersia beberapa benda. Dengan menggunakan kalkulus hitung integral, dapat ditentukan besarnya momen inersia beberapa bentuk benda. Ternyata besarnya momen inersia suatu benda tergantung pada bentuk benda dan letak sumbu putarnya. Momen gaya dan percepatan sudut. Misalkan sebuah silinder dipengaruhi oleh sebuah gaya tetap yang arahnya menyinggung permukaan silinder. Gaya ini menimbulkan momen gaya sebesar Rf. Memberikan percepatan sudut atau merubah kecepatan sudut pada silinder. Menurut hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali, maka kita dapat menuliskan hubungan Tor sama dengan R dikali F, Tor sama dengan R dikali dalam kurung M energi kinetik rotasi. Dalam gerak translasi, kita telah mengenal energi kinetik translasi dengan rumusan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dalam gerak rotasi pun kita dapat berhubungan energi kinetik rotasi yang dirumuskan sebagai EK setengah I omega kuadrat. Terima kasih.